Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabar hari ini? Tentu saja sehat bukan? Baik, semoga diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke video, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggit Prasoyo Pribadi. Saya dari instansi SDN 1 Karangmojo, Gunung Kidul. Video kali ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas pada BCKS yang diselenggarakan BPGTK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Tugas kali ini adalah 9 langkah pengambilan keputusan yang menjadikan pedoman seorang pemimpin. Tapi sebelumnya, mari kita simak cerita kasus berikut ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah paham akan kasus yang saya tampilkan tadi? Mari kita analisis langkah pertama. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang bertentangan pada kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran dan kesetiaan terhadap teman. Di sini Tari harus memilih antara menegakkan kejujuran atau menjaga kesetiaan terhadap temannya, yaitu Rara. Tari harus memilih antara dengan menegakkan kejujuran dengan cara melaporkan kepada gurunya, ataukah dia harus memilih menjaga kesetiaan dan persahabatan dengan si Rara. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tadi? Baik, setelah saya analisis, terdapat 4 orang. Yang pertama adalah Rara. Di sini, Rara sebagai anak yang menemukan dan menyimpan dompet. Yang kedua adalah Tari. Tari adalah seorang saksi, di sini posisinya sebagai teman Rara. Yang ketiga adalah Nina. Nina adalah orang yang merasa kehilangan dompet tersebut. Dan yang terakhir adalah Busri. Busri adalah seorang pustakawan yang mengumumkan berita kehilangan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan pada kasus tersebut? Yang pertama adalah Rara adalah anak yang menemukan dompet kemudian menyimpannya ke dalam tas. Yang kedua adalah si Tari adalah seorang saksi yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Rara. Kemudian dompet itu adalah milik Nina sesuai apa yang diumumkan oleh Busri tentang berita kehilangan. Yang terakhir adalah Tari yang sedang menghadapi tekanan moral antara lapor kepada sekolahan ataukah melindungi sahabatnya Rara. Langkah keempat adalah pengujian salah atau benar, yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji legal, mengambil, menyimpan barang orang lain tanpa seizinnya dan dilakukan secara sadar adalah perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua adalah uji regulasi. Tindakan tersebut adalah pelanggaran dalam aturan sekolahan tentang kejujuran dan kedisiplinan. Yang ketiga adalah uji intuisi.
Hati nurani Tina merasa tidak tenang jika membiarkan ketidakjujuran itu terjadi. Yang keempat adalah uji publikasi. Jika perilaku ini diketahui oleh masyarakat, khususnya perilaku si Rara dan sahabatnya Tari, maka kedua anak ini akan dinilai sebagai anak yang tidak jujur dan akibatnya akan menodai nama baik sekolah tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah uji panutan. Tokoh teladan seperti guru, seperti orang tua atau masyarakat pasti akan mengembalikan barang yang bukan miliknya. Langkah keenam, prinsip resolusi yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja prinsip berbasis peraturan, yaitu melakukan tindakan berdasarkan moral dan aturan etika yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Mengembalikan barang yang ditemukan, menegakkan kejujuran walaupun secara emosional terasa sulit. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang bisa kita lakukan, misalnya secara adil, kreatif, ataupun bijak? Ya, tentu saja ada Bapak Ibu semuanya. Yang dapat dilakukan adalah Tari mengajak si Rara untuk berbicara terlebih dahulu. Katakanlah, menasehatinya. Apakah dia bisa mengembalikan dompet tersebut kepada Nina? Jika si Rara merasa keberatan ataupun menolak untuk mengembalikan dompet milik si Nina, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah Tari melaporkannya kepada Bu Sri sebagai pengurus perpustakaan. Langkah 8, apa keputusan akhir yang saya ambil dari kasus tersebut? Saya akan mendorong Rara untuk segera mengembalikan dompet milik Nina, karena keputusan ini mencerminkan tanggung jawab moral dan nilai kejujuran yang ada di sekolah tersebut. Langkah 9, pelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari. Saya belajar bahwa keputusan etis membutuhkan keberanian moral untuk menegakkan rasa keadilan dan kebenaran, walaupun itu sangat beresiko pada diri pribadi. Kesimpulannya, di masa depan saya akan lebih berhati-hati, reflektif, dan berpegang pada integritas dalam menghadapi dilema yang serupa, karena kejujuran adalah dasar sebagai pemimpin untuk menjadi seorang yang berkarakter dan berintegritas. Sekian analisis dari saya. Apabila banyak kekurangan dan terlalu berlebihan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selalu semangat Bapak Ibu semuanya, sukses.